Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم واعتصم. Segenap pengurus NU dan pengurus lembaga serta badan otonom NU yang saya hormati, segenap warga Nahdliyin dimanapun berada, hafizakumullahu jami'ah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dalam sebuah kesempatan kegiatan Ramadan yang diadakan oleh Rijalul Ansar, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Geroga. Salawat ma'assalam semoga dan mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat warga Nahdliyin rahimakumullah. Kita akan melakukan kajian tentang ke-NU-an, namun titik tekannya kami akan fokuskan pada sejarah atau latar belakang lahirnya NU atau sebelum NU itu didirikan. Bahwa kita ketahui bersama NU dilahirkan, diawali dari berbagai macam peristiwa yang terjadi sekitar pada tahun 1920 sampai tahun 1925, di mana pada saat itu santri, para pencari ilmu di Timur Tengah dibawa ke negara kita Indonesia, akan faham yang berbeda dengan faham yang dibangun oleh para masyayikh, para ulama, para kiai di Nusantara ini. Faham tersebut banyak mendiskreditkan ziarah kubur, masalah tahlil, masalah dibaan atau maulidan yang pada saat itu dikembangkan oleh ulama-ulama dan kiai-kiai pesantren, sehingga mereka, para ulama, para kiai merasa resah, merasa gelisah terhadap Jam'iyatul Ulama, sehingga beliau melakukan beberapa kali istikharah, musyawarah dengan para kiai se-Jawa dan Madura untuk mendirikan Jam'iyatul Ulama tersebut. Namun beberapa kali diadakan musyawarah tidak ada kata sepakat, karena ini merupakan kehati-hatian dari ulama masa dahulu. Untuk mendirikan jam'iyah saja beliau itu melakukan istikharah beberapa kali, tidak hanya satu orang tapi beberapa kiai, tidak hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat, sampai ada bahkan yang diutus ke Madinah untuk bertemu dan beristikharah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehati-hatian ulama pada masa dahulu untuk mendirikan sebuah organisasi saja. Ini melakukan istikharah tidak hanya cukup satu kali, tapi beberapa kali, dan dilakukan oleh beberapa kiai. Rasa gelisah itu pun tidak sembuh.
Akhirnya pada tahun 1924, Syekhona Khalil di Bangkalan yang merupakan guru besar dari para masyayikh, para kiai, para ulama di Jawa dan Madura, memanggil santrinya yang bernama Kiai Haji Raden As'ad untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh. Tongkat tersebut diserahkan. Beliau Sang Maha Guru membacakan ayat Al-Quran surah Thaha ayat 17 sampai 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Demikian ayat Al-Quran surah Thaha yang dibaca oleh Syekhona Khalil sebelum beliau menyerahkan tongkat kepada Kiai Haji Raden As'ad untuk diantar ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'adi di Tebu Ireng. Sesampainya di Tebu Ireng, Kiai As'ad menyerahkan tongkat tersebut dengan perasaan heran dan bertanya-tanya. Hadratus Syekh Kiai Hashim As'adi bertanya latar belakang mengapa beliau dikirimi tongkat oleh Syekhona Khalil. Kiai As'ad menyampaikan bahwa ketika menyerahkan tongkat, beliau membaca surah Thaha ayat 17 sampai 21 yang dibacakan tadi. Nah, di sanalah Hadratus Syekh Kiai Hashim As'adi itu baru merasa paham dan mengerti bahwa cita-cita, keinginan selama ini untuk mendirikan Jamiatul Ulama itu sudah mendapatkan restu dari Sang Maha Guru Syekhona Khalil. Sehingga sejak saat itulah Hadratus Syekh Kiai Hashim As'adi merasa mantap hatinya untuk mendirikan Jamiatul Ulama, karena Syekhona Khalil sudah memberikan isyarat tongkat ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh Sang Maha Guru Syekhona Khalil untuk terus melangkah walaupun dengan apa yang bisa dia lakukan untuk berjalan. Kemudian masih di tahun 1924, di akhir tahun 1924, kembali Kiai As'ad dipanggil oleh Syekhona Khalil untuk kali ini menyerahkan atau mengantarkan tasbih kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'adi. Pada saat beliau menyerahkan tasbih tersebut, beliau Sang Maha Guru Syekhona Khalil itu membaca 2 kalimat dari Asmaul Husna. Sambil tasbih itu dipegang ujungnya, beliau memutar tasbih sambil membaca Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Kemudian tasbih itu diserahkan kepada Kiai Haji Raden As'ad dan diperintahkan oleh beliau untuk diantar kepada Hadratus Syekh Kiai Hashim As'adi. Sesampainya di Tebu Ireng, Kiai Hashim As'adi yang merupakan santri dari Syekhona Khalil yang terdekat dan alim yang mempunyai hubungan batin yang dekat dengan Syekhona Khalil, beliau bertanya, tidak menerima langsung tasbih tersebut. Apa dan kira-kira bagaimana latar belakang sehingga beliau mengirimkan tasbih kepada saya? Kiai Haji Raden As'ad tidak mengatakan apa-apa. Hanya beliau menyampaikan bahwa Syekhona Khalil ketika menyerahkan tasbih, beliau membaca Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Nah, sebagai santri yang alim, yang punya sambungan batin dengan gurunya, beliau langsung paham bahwa rencana untuk mendirikan Jamiatul Ulama itu semakin mantap, dan siapapun yang akan menghancurkan Jamiatul Ulama yang akan didirikan, maka akan hancur sendiri.
Ini penafsiran beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika beliau menerima tasbih dari Syekhana Khalil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada makna filosofis yang terkandung dari benda-benda yang dikirimkan oleh beliau Syekhana Khalil kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dua benda, tongkat dan tasbih ini mempunyai makna filosofis. Yang pertama, tongkat. Tongkat ini mempunyai arti kekuasaan dan negara, atau sebaliknya negara dan kekuasaan. Sementara tasbih itu mempunyai makna agama. Artinya bagaimana? Artinya Syekhona Khalil menitipkan amanah yang besar terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kira-kira makna filosofis yang terkandung di dalam dua benda yang dikirimkan oleh Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura. Beliau bermusyawarah untuk mendirikan Jam'iyah ulama yang akhirnya bernama Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama akhirnya berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Dan sampai sekarang Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu tetap berdiri semakin besar. Dan insya Allah sebentar lagi, 2 tahun lagi, Nahdlatul Ulama akan memasuki usia 1 abad. Di dalam 1 abad tersebut, maka NU sudah terbukti dan teruji kekokohannya sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Syekhona Khalil, bahwa Jam'iyatul Ulama yang dikatakan, yang ditafsiri oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak akan bisa diungguli oleh organisasi-organisasi lain dan tidak bisa dipatahkan oleh seseorang. Siapapun yang ingin menghancurkan NU, maka dia akan hancur sendiri. Ini merupakan bukti bahwa insya Allah biidnillahi ta'ala NU itu akan tetap berdiri hatta yaumil qiyamah. Karena NU ini berdiri tidak atas kemauan nafsu saja, tetapi atas isyarat bagi para ulama. Tapi juga Rasulullah juga memberikan isyarat untuk mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana NU itu didirikan? NU itu didirikan mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dikembangkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sementara di dalam pengembangan fikih, Nahdlatul Ulama itu mengembangkan dan mengikuti faham salah satu dari madhab yang 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam tasawuf, Nahdlatul Ulama mengembangkan faham yang dibawa oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Inilah ciri-ciri pengembangan NU, dan siapa yang mengamalkan faham baik dari sudut akidah, fikih maupun tasawuf berada di dalam lingkup yang dibawa oleh para ulama-ulama yang disebutkan tadi. Itulah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena terus terang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak diklaim oleh sebagian kelompok-kelompok Islam, karena Rasulullah sendiri secara umum mengatakan bahwa kelompok yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak menunjuk Islam yang mana, tetapi yang jelas ciri-ciri
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijelaskan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan saat ini dan dilakukan oleh sahabat-sahabat saya, itulah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam konteks kenegaraan, Nahdlatul Ulama itu mengembangkan Islam wasatiyah atau Islam yang tengah, ya. Nah, di dalam hal ini Islam wasatiyah itu diterima oleh semua pihak. Moderasi Islam ini tidak hanya diterima di negara Indonesia ini, tetapi juga diterima di negara-negara Islam lainnya di luar Indonesia. Karena ternyata ini bisa menyatukan semua kelompok dan golongan, bisa menyatukan seluruh komponen bangsa yang sangat kompleks perbedaannya, baik dari suku, agama, dan golongan. Itu bisa disatukan dalam faham Islam moderat tersebut. Di dalam asas yang dipakai atau yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama tetap asas Pancasila, ya. Islam berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ternyata sampai saat ini NU bisa bersama dengan siapapun, apakah mereka itu yang berbeda agama, apalagi yang seagama, atau lain faham sekalipun, NU itu tetap bisa bersatu karena faham yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama itu bisa memayungi semua pihak, memayungi semua bangsa, dan memayungi semua negara. Kita berharap ke depan mudah-mudahan NU itu semakin maju di dalam menghadapi satu abad usia NU ini, dan semoga orang-orang yang mendapatkan amanah berjuang di NU juga diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah mengembangkan Nahdlatul Ulama di daerah masing-masing. Semoga kita semuanya akan tetap. Demikian pertemuan kali ini yang bisa kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.